Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Uci, silakan buka kamera cantik. Silakan buka kamera cantik. Iya, bentar ya. Iya. Ya Kak, saya mau tanya. Oke. Kakak tuh agamanya Kristen ya? Iya, betul sekali. Iya, saya mau tanya soal, mungkin ini udah pertanyaan yang sekian banyak kalinya. Tapi Pertanyaan saya mau klasik lah ya. Oke. langsung ya. Iya, silakan. Sebenarnya Tuhan Yesus tuh, dia sebenarnya Tuhan atau manusia? Saya nggak paham Kak, masalahnya Kakak tuh udah menjelaskan berkali-kali, tapi saya nggak paham gitu. Iya, kalau supaya paham harus memang buka hati untuk Tuhan Yesus. Sebab Roh Kudus yang memberikan kita hikmat dan karunia dalam mengenal siapa Tuhan Yesus. Ya gitu ya Kak. Iya, karena dia kan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Ketika datang ke dunia, menjadi manusia, itu mudah bagi dia, karena memang juga kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia sudah tahu kalau dia akan berkenosis di tahun 1 Masehi. Makanya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Oh begitu ya Kak. Iya. Iya. Tahu nggak? Oke, makasih. Kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia, berkenosis, ya merendahkan dirinya, berkenosis menjadi manusia? Karena apa? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk memberikan kita kehidupan yang kekal, membebaskan kita dari kutuk maut, supaya kalau kita tidak mati di dalam dosa-dosa kita, tapi kita hidup bahagia di dalam Tuhan Yesus. Gitu, cantik. Iya, tapi saya mau tanya, kenapa Tuhan tuh dia merendahkan dirinya, sementara kan Tuhan tuh maha tinggi. Iya, tadi saya sudah langsung jawab kan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kasihnya loh, cantik. Seandainya Tuhan Yesus nggak datang, yang rugi siapa? Bukan Tuhan Yesus, dia tetaplah Allah yang maha tinggi, bertata dalam kerajaan surganya. Yang rugi siapa? Kita manusia. Kita akan mati binasa dalam dosa-dosa kita. Nggak akan ada kebangkitan. Kita akan tersiksa di dunia kematian, di Hades. Tapi oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasihnya sungguh besar loh, cantik. Makanya dia datang untuk menyelamatkan kita yang sudah dalam kematian. Gitu. Oke Mak, cukup. Ya, makasih cantik. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Uci yang cantik dan manis. Ya, selamat malam, saya Yuti Indah Permata. Silakan buka kamera. Ya, selamat malam kami sana. Ya, malam juga saudaraku. Silakan, pertanyaannya apa, saya Yuti? Ya, kami sana. Saya mau nanya, waktu Yesus Kristus disalib itu siapa yang narik nyawa Yesus? Waktu Tuhan Yesus disalib, siapa yang mencabut nyawa Tuhan Yesus? Nah, begini saudaraku. Tidak ada siapapun yang berkuasa atas nyawa Tuhan Yesus. Mau di surga, mau di langit, mau di bumi, mau di angkasa manapun, tidak ada yang berkuasa atas nyawa Tuhan Yesus Kristus.
Sebab apa? Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 10 ayat 18. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Tuhan Yesus itu yang memberikan nyawanya bagi kita supaya kita hidup. Dan Tuhan Yesus itu juga yang mengembalikan nyawanya ke tubuhnya, makanya dia bangkit. Nah gitu saudaraku. Ya, mikrofonnya dibuka. Mikrofonnya dibuka. Mikrofonnya dibuka. Wah, lama jang. Mikrofon nih. Oke. Ya kameranya dibuka. Sudah. Nah, sudah. Sudah ya. Ya, kalau seandainya Tuhan Yesus itu punya kuasa, kenapa harus ribet untuk mengampunkan dosa umatnya? Kenapa dia harus mati dulu di salib? Kan dia Tuhan, kan bisa langsung memaafkan dosa-dosa manusia yang bertobat. Kenapa dia harus mengorbankan dirinya sendiri? Iya. Dia kan Oke, sudah tahu, enggak usah panjangi, sudah tahu. Ya, karena memang manusia supaya bisa mendapatkan pengampunan dan bisa bangkit lagi harus melalui penumpahan darah. Karena pintu kerajaan maut itu sudah tertutup dan tidak bisa Tuhan Yesus menyangkali firman-Nya di Kejadian 2 ayat 17, di mana Tuhan Yesus memberikan hukum atau perintah kepada Adam dan Hawa, kepada manusia. Jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar hukum ini. Makanya konsekuensi dari pelanggaran itu tadi apa? Kalau dimakan ya, pada saat engkau memakannya, pasti engkau mati. Nah, sehingga Adam dan Hawa mati serta keturunannya karena dia telah melanggar hukum di Kejadian 2:17. Nah, nggak bisa Tuhan bilang gini. Dia langsung tiba-tiba membangkitkan manusia yang sudah mati ya. Nggak bisa, karena apa? Dia menyangkali firman-Nya, melanggar hukumnya di Kejadian 2:17. Sebab Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha adil. Dia setia kepada hukumnya. Nah, supaya kita bisa bangkit lagi, kita harus ada ditebus dengan darah yang kudus, darah yang suci, darah yang tidak berdosa, karena kita berhutang nyawa kepada Tuhan. Nah, karena manusia semua sudah berdosa, tidak ada lagi yang mempunyai darah yang kudus yang bisa menebus kita. Harus Tuhan itulah yang datang untuk menyelamatkan kita, karena dia juga yang maha kasih. Nah, ketika Tuhan datang ke dunia, memberikan darahnya di atas kayu salib, darahnya itu tercurah ke bumi, sehingga pintu kerajaan maut terbuka ya, oleh darah Kristus. Nah, makanya Tuhan Yesus membangkitkan manusia-manusia yang telah mati. Ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun ikut bangkit. Karena apa? Darah Tuhan Yesus itu menyucikan dan menghidupkan. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus itu disalibkan. Karena begitu besar cinta kasih-Nya kepada kita, supaya oleh darahnya kita itu mendapatkan hidup kekal. Karena tanpa darah Kristus tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Ya, seperti itu saudaraku. Oke, saya rasa udah cukup dulu ya. Nggak ada mikrofon yang nggak terbuka. ini udah terbuka kami kana. Satu lagi pertanyaan saya kami kana. Ya. Jasad Yesus, siapa yang menguburinya dan kemana jasadnya Yesus? Oke, di mute ya, biar saya kasih ayatnya. Siapa yang menguburi jasad Yesus? Ya, di mute, saya kasih dalil. Oke, siapa yang menguburkan Tuhan Yesus? Yaitu di Matius 27 Berarti buka artikel ayat 57. Baca artikel, saya baca Alkitab. Baca artikel katanya. Ya kan saya itu harus pakai data, pakai dalil. Mana bisa asumsi? Emang lu asumsi melulu?
Ya, di mute dulu bro, di mute dulu bro. Ini kawan saya yang bilang pakai artikel. Ya, di mute dulu ya. Matius 27 ayat 57 sampai 61. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Berisik amat Yan, si apa ini, si Sayuti nih. Sayuti, jangan mikrofonmu dibuka, berisik. Ya. Matius 27 ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar dan ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk depan kubur itu. Nah, jadi muridnya yang menguburkan ya tubuh Tuhan Yesus dan dijaga oleh tentara Romawi. Nah, begitu saudaraku. Terima kasih, saya rasa sudah cukup ya. Namun ingat, Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu, yaitu Matius 28 ayat 1 sampai 10. Masih ada kami kana. Sampai sekarang masih ada kuburannya Yesus. Ada di Yerusalem. Bekasnya, tapi bekasnya. Kuburannya Yesus masih ada sampai sekarang. Iya, bekasnya, bekas kuburannya ada, tidak ada. tapi Kenapa Tuhan nggak Yesus dibuat sudah bangkit. monumen yang bagus? Karena Tuhan Yesus bangkit, bekas kuburannya yang Kenapa ada. nggak dibuat monumen yang bagus? Aduh. Terima kasih saudaraku. Bekas kuburan Tuhan Yesus ada ya di Yerusalem, di Israel. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada lagi di kuburan itu karena dia bangkit ya. Tuhan Yesus bangkit di antara orang mati. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus juga membangkitkan manusia-manusia yang telah mati di zaman perjanjian lama ya, yaitu Efesus 4 ayat 6 sampai 10, Efesus 4 ayat 8 sampai 10, Matius 27 ayat 50 sampai 53 ya, bahwa Tuhan Yesus bangkit. Makanya kita itu ada kebangkitan karena Tuhan Yesus telah mematahkan kutuk kematian. Sebab dia bangkit, ada hari esok. Sebab dia bangkit, ku tak gentar. Puji Tuhan ya. Makanya orang Kristen percaya ada kebangkitan dari zaman. Karena sudah terbukti Tuhan Yesus mematahkan kutuk kematian. Jadi iman kita nggak halu. Iman kita itu logis, realistis. Dan terbukti Tuhan Yesus itu adalah Maha Pengampun. Nah seperti itu. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama ini ada beberapa pertanyaan, yaitu tentang pertanyaan yang bisa dibilang pertanyaan klasik, apakah Yesus itu seorang manusia atau Tuhan? Kenapa Tuhan itu mau merendahkan dirinya untuk manusia? Waktu Yesus disalib, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Kalau Yesus itu Tuhan kan Maha Kuasa, kenapa dia mau mati disalib? Terus di manakah jasad dari Yesus? Dan apakah bekas kuburan Yesus kok tidak dibuat monumen yang bagus untuk memperingatinya? Begitulah beragam pertanyaan yang dapat saya rangkum, dan Mihana sudah menjawab semua pertanyaan itu dengan jelas berdasarkan keimanan Kristen dan disertai dalil-dalil di Alkitab. Silahkan para penonton memberikan penilaian tersebut dengan memberikan komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes pukul 3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kejadian pukul 2:17 Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Matius 27, lihat perikopnya di ayat 47-51.